Pemirsa, sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB sudah berjalan 8 tahun. Tapi masalah masih saja terjadi, mulai dari kesulitan pendaftaran online hingga zonasi yang membingungkan. Bahkan sistem zonasi juga menimbulkan masalah lain, yaitu pemalsuan dokumen domisili dan kartu keluarga. Lalu apa yang salah dengan sistem zonasi di Indonesia? Inilah Top Review. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan peserta didik baru yang terindikasi memalsukan dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili. Dianulirnya puluhan calon siswa baru di dua sekolah yakni SMA 3 dan SMA 5 Bandung ini berawal ketika dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh pihak sekolah. Hasilnya ada 94 calon siswa baru yang mendaftar menggunakan KK palsu. Hal ini telah melanggar Pergub nomor 9 tahun 2024 tentang PPDB. Sementara itu, di Jakarta sejumlah orang tua siswa kebingungan dengan sistem zonasi. Di antaranya seperti di SMA 65 Jakarta. Sejumlah wali murid mengeluhkan hal serupa. Anak saya lulusan SMP 111. Zonasi 1, zonasi 2, zonasi 3 tidak masuk. Dengan alasannya yang saya kurang betul hafal karena kan ini tingkat PPD. Di PPD ya, yang tahu hanya pemerintahan lah. Nilai yang menurut anak saya cukup lumayan. Tapi saya ke SMA 78 katanya alasannya wilayah Kebonjeruk. Sebenarnya rumah saya dekat dari SMA 78. Saya dioper ke 65. Dari 65 katanya suruh nunggu karena itu wilayah dekat dari sekolahan rumah saya. Tapi kan wilayah saya kan dekat dari sekolahan 78 lalu ke 65 wilayah Kebonjeruk. Jadi saya bingung mau mengadu kemana. Selain masalah teknis pendaftaran online, zonasi juga terus menjadi masalah dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Meski begitu, pengamat pendidikan Indra Karismiaji menilai sistem zonasi sudah benar. Yang menjadi masalah adalah jumlah sekolah yang kurang banyak. Ya, jadi ini kita tahun ke-8 ya membahas masalah yang sama, selalu terjadi sengkarut dalam proses penerimaan peserta didik baru. Ya. Karena memang selama 8 tahun permasalahan utamanya tidak segera dibenahi oleh pemerintah. Jadi Mbak Maria, permasalahannya itu bukan masalah aturannya. Jadi bukan masalah zonasinya. Zonasinya itu betul. Karena layanan publik itu memang harusnya sesuai dengan tempat di mana mereka tinggal. Perbandingannya misalnya kayak kelurahan lah. Kan kalau kita ngurus KTP, ngurus administrasi kependudukan, ya di kelurahan tempat kita tinggal kan. Kita nggak akan nyari yang namanya kelurahan favorit atau kelurahan tempat lain, tapi tempat di mana kita tinggal. Sama sekolah juga harus begitu, jadi aturan zonasinya sudah benar. Nah, yang keliru adalah pemerintah tidak segera menambah jumlah sekolah, menambah jumlah bangku, untuk bisa menampung seluruh anak Indonesia. Ini yang membuat masyarakat, orang tua itu selalu rebutan. Bukan hanya di Indonesia, kebijakan sistem zonasi juga diterapkan di negara yang sudah maju, di antaranya di Skotlandia. Namun di sana, sistem zonasi diikuti dengan kualitas sekolah yang sama antar zonasi, sehingga orang tua siswa tidak perlu memburu sekolah dari zonasi lain yang lebih berkualitas. Kalau di sini setiap wilayah itu memiliki sekolahnya masing-masing dan sistemnya zonasi bisa dibilang kualitasnya juga relatif sama dibanding sekolah antar sekolah. Jadi dari kami orang tua itu tidak memiliki keraguan untuk mendaftarkan sekolah anak yang terdekat dari rumah kita. Terkait kualitas sekolah yang sama, pengamat pendidikan Indra Karismiaji mengkritik adanya sekolah-sekolah unggulan di Indonesia. Pemerintah sendiri juga selalu membuat diskriminasi. Contoh ya. Seperti apa itu? Sekarang ini di eranya Pak Nadiem Makarim punya yang namanya sekolah penggerak. Yang namanya sekolah penggerak itu ditampilkan seolah-olah sekolahnya jauh lebih baik dari sekolah non penggerak. Jadi malah pemerintah sendiri yang
punya standar ganda. Harusnya mereka itu justru menyamaratakan standar layanan dimanapun sekolahnya, dan standarnya harus baik, tapi justru pemerintah sendiri yang selalu membuat diskriminasi. Jadi pola-pola ini yang harusnya dihentikan. Pemerintah harusnya stop untuk buat program-program diskriminatif. Ada sekolah yang dianggap lebih baik daripada sekolah yang lain. Itu yang harus dihentikan, Mbak. Sementara kasus-kasus manipulasi data kependudukan untuk masuk sekolah masih terjadi di Indonesia. Di Skotlandia, kasus seperti itu mustahil terjadi karena data-data siswa sudah terintegrasi. Tidak ada yang bisa memanipulasi data kependudukan ya, karena di sini kalau ingin mendaftarkan sekolah di tempat itu, maka kita harus bisa membuktikan bahwa kita memang tinggal di wilayah tersebut. Dengan cara misalnya kalau kontrak sewa, maka kita harus menunjukkan tenancy agreement atau surat kontraknya. Dan data ini sudah terintegrasi dengan data-data yang lain, termasuk data pajak, data pekerjaan, dan data yang semuanya sudah terintegrasi menjadi satu. Ini tidak bisa dimanipulasi. Makanya kita hanya bisa mendaftarkan sekolah di zona atau wilayah yang memang kita sudah masuk ke dalam catchment area ini. Sekolah negeri semua gratis, tidak ada sistem daftar ulang. Contohnya anak saya yang sulung tadi transisi dari SD ke SMP. Sekolah SMP di sini semuanya sudah terafiliasi dengan sekolah-sekolah SD. Jadi anak itu memang sudah pasti mendapatkan slot di SMP yang sudah dituju atau SMP afiliasi itu, tanpa kita melakukan daftar ulang. Data-data anak kita juga sudah terintegrasi dari sistem data yang di primary school tadi, sudah otomatis masuk ke data ke secondary school tanpa kita melakukan daftar ulang, dan semuanya tanpa biaya. Tidak ada pungutan apapun. Menanggapi berbagai persoalan PPDB di berbagai daerah, Presiden Joko Widodo menyebut persoalan di lapangan seperti itu pasti terjadi, dan tugas gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengatasinya. Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten maupun provinsi, ada semuanya. Jadi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan. Anak-anak kita harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Bahwa masalah kecil-kecil banyak di lapangan, yaitu persoalannya bupati, persoalannya wali kota, persoalannya gubernur, jangan semuanya ke presiden. Namun menurut Pendidikan Indra Karismiaji, yang terjadi adalah pembiaran selama 8 tahun pelaksanaan PPDB. Ia berharap ke depan akan ada perubahan yang signifikan. Dan sayangnya selama 8 tahun ini tidak ada upaya perbaikan sedikit pun. Dan ini akan selalu menjadi berita saja, Mbak, karena kita 8 tahun ini sudah membahas hal yang sama. Ya mudah-mudahan sih kita punya presiden baru yang akan dilantik tanggal 20 Oktober nanti. Pak Prabowo akan punya langkah-langkah yang untuk membenahi sengkarut yang sudah lama dibiarkan ini, dan punya dampak yang sangat buruk terhadap anak-anak kita. Bagaimana membangun karakter mereka, bagaimana mendidik mereka punya integritas, moral, itu berantakan semua, Mbak. Hanya dengan pemerintah tidak mau membangun sekolah, pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan diskriminatif. 8 tahun pelaksanaan PPDB yang kacau memang tidak bisa terus-menerus dibiarkan. Jika pemerintah saat ini tidak bisa memperbaikinya, harapannya pemerintah baru nantilah yang memperbaiki.